Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul aliyyul azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad al-qail fi hadithihi Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Rabbana barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma ya Rabbana barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma ya Rabbana barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma rzuqna taubata qablal maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Wa nahussu bidzikri Buya Yahya wa Ummi Fairuz matta'anallah bituli hayatihima asyarifa, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita pada malam hari ini kembali lagi dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang mulia. Dan kalau kita berkumpul di tempat yang mulia, insya Allah subhanahu wa ta'ala akan menempatkan kita di tempat yang mulia yang sesungguhnya. Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tanpa terasa kita telah memasuki yang namanya bulan Sya'ban. Dan setelah bulan Sya'ban ini adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Yaitu apa? Yaitu bulan Ramadan. Semua umat Islam, baik mereka itu yang orangnya memang tidak baik atau orangnya itu baik, maka semuanya mereka itu menanti kedatangan bulan Ramadan. Bulan Ramadan sudah ada di depan mata kita. Sebentar lagi, kurang 1 bulan, insya Allah kita semuanya akan masuk kepada bulan Ramadan, yaitu bulan yang sangat mulia, dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang ini kita telah masuk bulan Sya'ban, bulan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Sya'ban syahri. Sya'ban adalah bulanku. Maksudnya apa? Apa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau mengatakan Sya'ban itu adalah bulanku? Apa maksudnya? Kita telah mendengar hadis yang lengkap, yaitu apa? Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulannya Allah subhanahu wa ta'ala. Telah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwasanya Rajab ini yang dimaksud dengan bulan Allah adalah kita selalu disunahkan untuk membaca istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebanyak-banyaknya. Kemudian ketika sampai ke bulan Sya'ban, yang mana dikatakan oleh Rasulullah bulan Sya'ban adalah bulanku, maksudnya bulannya Rasulullah, maka di situ kita dianjurkan, disunahkan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah bulan Sya'ban. Berarti kita ini sebagai umat Islam sudah seharusnya
meninggalkan yang namanya bulan Masehi. Orang-orang itu kadang meskipun Islam mengatakan setelah hari Sabtu hari apa? Dia menjawab hari Minggu. Padahal umat Islam itu tidak kenal apa itu hari Minggu. Umat Islam hanya kenal hari Ahad. Setelah Sabtu adalah hari Ahad. Itulah umat Islam. Dan umat Islam itu jangan sampai tidak hafal yang namanya bulan Hijriyah. Itu adalah aib, itu adalah kekurangan bagi umat Islam. Makanya kita ini yang mengaku umat Islam, kita ini yang mengaku umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus hafal yang namanya bulan Hijriyah. Mulai dari bulan Muharram sampai Zulqa'dah. Mulai dari bulan Muharram sampai akhir bulan yaitu Zulhijjah. Kita harus hafal. Karena kita sebagai umat Islam yang sesungguhnya. Kalau kita tidak hafal bulan Hijriyah, ditakutkan kita itu hanya Islam KTP. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita harus menghafal bulan-bulan Hijriyah. Biar tahu apa kejadian penting yang terjadi di bulan-bulan Hijriyah. Sekarang kita telah sampai ke bulan Sya'ban. Apa saja sih yang terjadi ketika bulan Sya'ban? Banyak di situ peristiwa-peristiwa yang sangat istimewa yang terjadi di bulan Sya'ban ini. Kita sebutkan sebagian saja. Yang pertama adalah ada satu ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini adalah ayat yang turun di bulan Sya'ban. Apa artinya? Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat itu senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, bersolawatlah kalian alaihi, kepada Nabi Muhammad, wasallimu taslimah, dan berikan salam kepada beliau. Di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala itu bersolawat. Apa maksud solawat Allah Subhanahu wa taala? Di sini juga disebutkan bahwasanya malaikat itu bersolawat. Apa maksud dari solawat para malaikat? Di sini juga kita sebagai umat Islam disuruh untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat Allah adalah rahmat. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan solawat kepada hamba, maka solawat tersebut adalah rahmat. Berarti Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mustahil kalau Nabi Muhammad itu tidak dijamin masuk surga. Mustahil kalau Nabi Muhammad itu adalah orang yang celaka. Karena Allah sendiri yang menjamin keselamatan beliau. Karena Allah sendiri yang akan memasukkan Nabi Muhammad ke dalam surganya untuk pertama kalinya. Salawat dari Allah adalah sebuah rahmat. Kemudian salawat dari para malaikat adalah istighfar. Malaikat itu selalu memintakan ampun untuk manusia-manusia yang baik. Contoh seperti kita ini, alhamdulillah, selama kita duduk di sini itu ada para malaikat, yang mana para malaikat itu mendoakan kita. Dan kalau malaikat itu sudah mendoakan kita, mustahil malaikat itu istighfarnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu semuanya ini kita harus bersyukur kepada Allah. Di saat orang-orang itu kebanyakan sudah lupa kepada Allah. Di saat orang-orang itu sudah lalai kepada Allah, tapi sebagian dari kita ini masih datang ke sini untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang besar, lebih dari nikmat uang, lebih dari nikmat jabatan, lebih dari nikmat apapun. Ini adalah nikmat yang paling besar yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat dari manusia untuk Nabi Muhammad adalah doa. Berarti kita ini seandainya mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, berarti kita ini mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh bagaimana? Katanya Rasulullah ini tidak punya dosa. Katanya Rasulullah ini tidak bakalan celaka. Tapi kok kita ini disuruh untuk mendoakan Rasulullah?
Apa maksudnya? Para ulama menjelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti memiliki gelas. Dan gelasnya Rasulullah ini sudah penuh dengan air. Sehingga siapapun yang menuangkan air ke gelas tersebut, maka airnya itu akan tumpah ke dirinya sendiri. Contoh, di depan saya ini ada gelas. Gelasnya sudah penuh. Kemudian saya isi lagi pakai air, pasti air itu akan tumpah kepada saya. Itulah maksud dari doa kita untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu Rasulullah ini pahalanya sudah penuh. Sehingga kalau kita mendoakan Rasulullah, maka doa itu akan kembali kepada kita. Hakikatnya kalau kita memintakan ampun untuk Rasulullah, kita memintakan ampun untuk diri kita sendiri. Itu 3 macam sholawat. Yaitu sholawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah rahmat. Kemudian sholawat dari para malaikat adalah istighfar. Dan kemudian sholawat dari manusia itu adalah doa. Dan ayat ini, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ayat ini turun di bulan Sya'ban yang mulia, yaitu di bulan ini. Itu peristiwa yang pertama. Kemudian peristiwa apa lagi yang terjadi di bulan Sya'ban? Apa itu? Yang kedua adalah tahwilul kiblah. Apa itu tahwilul kiblah? Tahwilul kiblah adalah pergantian arah kiblat. Qala Abu Hatim rahimahullah, berkata seorang ulama besar yang bernama Abu Hatim rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmatinya. Shallal muslimun ila baitil maqdis sab'ata asyara sahran wa thalathata ayyam. Berkata seorang ulama yang bernama Abu Hatim, beliau adalah seorang ulama besar, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beliau ini selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau pernah mengatakan apa? Sholal muslimun, umat Islam itu pernah sholat ila baitil maqdis, ke Masjidil Aqsa. Berarti dulunya kita ini sebelum menghadap ke Ka'bah, dulunya umat Islam itu pernah sholat menuju kiblatnya itu ke Baitul Maqdis, yaitu Masjidil Aqsa. Berapa lama? Sab'ata asyara sahron, 17 bulan. Wa thalathata ayyam, lebih 3 hari. Pernah umat Islam pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sholat menghadap Baitul Maqdis selama 17 bulan lebih 3 hari. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadap ke Baitul Maqdis, beliau itu menunjukkan sesuatu yang tidak rela. Beliau itu selalu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau itu mukanya itu selalu gelisah karena kepingin kiblat itu dirubah ke Ka'bah. Maka beliau sering berdoa kepada Allah. Meskipun beliau pada waktu itu sholat ke Baitul Maqdis, cuma pikiran beliau, hati beliau itu ingin menghadap ke Ka'bah. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama', falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka satral Masjidil Haram." Qad nara, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qad nara, kami telah melihat taqalluba wajhika fis sama'. Maksudnya di sini taqallub, Rasulullah itu sering menghadap ke atas, Rasulullah itu sering menghadap ke arah kanan kiri. Rasulullah bingung karena Rasulullah itu hatinya gelisah, ingin kiblat itu dipindah ke arah Ka'bah. Allah itu tahu. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui Rasulullah itu gelisah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui Rasulullah itu gundah gulana, maka Allah mengatakan, "Falanuwalliyannaka qiblatan tardoha." Maka kami akan memalingkan ke arah kiblat yang kamu suka. Fawalli wajhaka satral Masjidil Haram. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apapun yang beliau inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatardoh. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan apapun untuk Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad ini ridho. Termasuk yang diminta oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah selain ini adalah aku tidak rela kalau satu dari umatku itu di neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang diminta oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu tidak rela satu dari umatnya itu masuk neraka, apalagi dua, apalagi tiga, apalagi empat. Itulah Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita jangan lupa untuk selalu memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pergantian arah kiblat ini dari Baitul Maqdis menuju Masjidil Haram itu dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan Sya'ban. Kemudian ada yang lain. Selain tadi yang pertama ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kemudian pergantian arah kiblat. Kemudian ada lagi yaitu apa? Raf'ul a'mal. Yaitu amal kita akan dinaikkan ke langit. Amal kita akan diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin wa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana shaim. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa huwa syahrun. Sya'ban itu adalah bulan turfa fihil a'mal, yang mana pada bulan Sya'ban tersebut amalan-amalan akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ila rabbil alamin, kepada Tuhan semesta alam. Maksudnya apa? Amal kita ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya diangkat apa? Akan disetorkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada bulan apa? Ya pada bulan ini. Wa uhibbu ayurfa'a amali wa ana shaim. Itu kata Nabi Muhammad. Dan saya ini ingin ayurfa'a amali, amalanku itu diangkat, amalanku itu disetorkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa ana shaim. Dan saya dalam keadaan berpuasa. Makanya kalau kita melihat hadis ini, kalau kita membaca hadis ini, berarti kita itu boleh untuk berpuasa di bulan Sya'ban. Kalau kita telah mengerti hadis ini, berarti kita itu boleh untuk puasa di bulan Sya'ban. Apalagi mungkin di antara kita ada yang pernah meninggalkan puasa Ramadan, mungkin karena uzur atau tidak karena uzur. Mungkin ibu-ibu ada yang ketinggalan puasa Ramadan mungkin seminggu atau 2 minggu mungkin karena sakit atau bagaimana. Boleh untuk diqadha di bulan Sya'ban ini. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ini berpuasa di bulan Sya'ban. Kemudian kalau kita berbicara masalah puasa di bulan Sya'ban, apa keutamaan puasa di bulan Sya'ban? Di sini disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasumu hatta naqula la yuftir wa yuftir hatta naqula la yasum wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala syiyama sahrin qattu illa syahr Ramadan wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Pernah Sayyidatuna Aisyah itu mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu pernah puasa sampai kita itu tidak bisa mengatakan beliau itu tidak puasa karena Rasulullah ini puasa sebulan penuh. Bahkan juga pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak puasa, bahkan tidak bisa dikatakan Rasulullah ini puasa. Maksudnya apa? Pernah Rasulullah ini puasa pada 1 bulan penuh sehingga orang-orang itu melihat, oh Rasulullah ini puasa. Dan juga pernah orang-orang itu melihat Rasulullah ini tidak puasa.
Sehingga orang-orang tidak bisa mengatakan beliau ini berpuasa. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala syiyama syahrin qattu illa syahr Ramadan. Dan Sayyidatuna Aisyah mengatakan di sini bahwasanya Rasulullah itu tidak pernah puasa sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadan. Berarti Rasulullah ini setiap bulan berpuasa. Cuma di sini Rasulullah itu puasa sebulan penuh hanya pada bulan Ramadan. Kita juga pernah mendengar salah satu hadis, man shoma ramadhana wa atba'ahu sittan min syawal faka'annama shomad dahr. Barang siapa berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, wa atba'ahu sittan min syawal, kemudian dia ini puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia ini puasa setahun penuh. Ini adalah kabar gembira bagi umat Islam. Umat Islam itu tidak bisa untuk puasa setahun penuh. Mungkin pada suatu waktu dia sakit sehingga tidak puasa. Pada suatu waktu dia memiliki uzur sehingga tidak puasa. Kalau ibu-ibu biasanya ada waktu-waktu di mana ibu ini diharamkan untuk berpuasa sehingga tidak bisa puasa. Tapi Rasulullah ini memberikan kabar gembira kepada umat Islam. Yaitu dengan kita puasa sebulan penuh di bulan Ramadan, kemudian kita mengikutinya 6 hari di bulan Syawal, maka kita itu seakan-akan puasa setahun penuh. Setahun penuh kita dianggap berpuasa. Ini adalah sesuatu yang istimewa. Tidak ada agama seperti agama Islam. Makanya mungkin di antara kita ini ada yang bulan kemarin, ada yang tahun kemarin itu tidak puasa Syawal. Mulai tahun ini mudah-mudahan kita semuanya panjang umur diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa untuk puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu Rasulullah. Rasulullah itu tidak puasa. Rasulullah itu puasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Kemudian dan bulan-bulan yang lain itu Rasulullah juga berpuasa. Cuma yang paling banyak Rasulullah itu berpuasa di bulan Sya'ban. Di bulan-bulan yang lain mungkin Rasulullah puasa Senin Kamis. Tapi kalau di bulan Sya'ban Rasulullah itu berpuasa dengan hari yang sangat banyak sekali. Tapi dengan syarat di sini, kalau kita mulai dari awal Sya'ban sampai 15 hari tidak puasa, kemudian hari ke-16 kita puasa, di situ kita tidak boleh. Tapi kalau kita puasa mulai hari ini, atau kita terbiasa puasa Senin Kemis, atau kita terbiasa puasa Daud, maka lebih dari 15 hari pun kita tidak apa-apa untuk berpuasa. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu sekilas tentang apa-apa yang terjadi di bulan Sya'ban, yaitu pernah satu ayat turun yaitu innallaha wa malaikatahu, itu turunnya di bulan Sya'ban. Kemudian tahwilul kiblah itu juga terjadi di bulan Sya'ban. Kemudian amal kita ini semuanya akan disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ingin amalnya itu diangkat kepada Allah, amalnya itu disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dalam keadaan berpuasa. Dan apa yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban ini? Tadi dijelaskan di awal bahwasanya Sya'ban ini adalah bulannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama pernah mengatakan, tidak ada yang paling bermanfaat di zaman ini kecuali 2 hal. Yang pertama adalah istighfar. Dan yang kedua adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat Bapak Ibu, orang sekarang itu sudah lupa untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka itu lebih senang hari-harinya itu diisi dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Padahal 1 detik yang lewat itu mereka itu akan menyesal. Bahkan ada orang ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Orang ini sudah di surganya, sudah ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Tapi apa? Dia ini ketika di surga, dia ini masih menyesal. Dia ini meskipun senang tapi masih ada rasa penyesalan. Karena ketika dia di dunia, pernah waktunya itu
diisi dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini sesuatu yang tidak bermanfaat bukan maksiat. Dia ini dijamin menyesal di akhirat. Makanya kita alhamdulillah kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sekarang ini kita berada di masjid yang mulia. Insyaallah kita tidak akan menyesal di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Itu kata sebagian ulama, yaitu tidak ada yang lebih bermanfaat di zaman ini kecuali dua hal. Yang pertama adalah istighfar dan yang kedua adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 orang. 5 orang ini memiliki masalah, Ibu. Dan masalahnya itu beda-beda. Mereka ini ingin curhat ke salah satu ulama pada zamannya. Pada waktu itu ada seorang alim yang bernama Al-Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini dikenal dengan sebaik-baik tabi'in. Beliau ini tidak pernah tersenyum, jarang untuk tersenyum. Sampai orang-orang itu bingung, wahai imam, engkau ini kenapa? Setiap hari tidak bisa tersenyum, setiap hari selalu bersedih. Seakan-akan engkau ini selalu mendapatkan musibah. Kenapa engkau wahai imam? Akhirnya Imam Hasan Basri menjawab, bagaimana saya mau gembira? Bagaimana saya mau senang? Sementara saya ini masih tidak tahu masuk surga atau masuk neraka. Itulah Imam Hasan Al-Basri. Seorang ulama besar. Seorang ulama yang dia ini selalu bertakwa kepada Allah. Tapi masih takut untuk masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ulama-ulama terdahulu. Bahkan ada salah satu sahabat. Sahabat ini pada waktu itu dia ini kena penyakit kencing manis. Sehingga dia ini kakinya itu harus dipotong karena waktu itu kakinya terluka. Kita tahu kalau ada orang kena kencing manis, mungkin kakinya terluka, maka kaki itu harus dipotong karena lukanya itu bisa menjalar kemana-mana. Pada zaman sahabat tidak ada obat bius, sehingga dia ini harus dipotong kakinya. Dia bilang, wahai para sahabatku, wahai teman-temanku, boleh kalian memotong kakiku, tapi biarkan aku sholat. Kemudian sahabat ini sholat, ketika tasyahud akhir kakinya itu digergaji. Kakinya digergaji tanpa dia merasa sakit sedikit pun. Bahkan yang sangat istimewa ketika dia salam masih bertanya kepada sahabat, wahai temanku, apakah engkau sudah memotong kakiku? Masih bertanya. Itulah sahabat-sahabat terdahulu. Mereka itu kalau udah sholat itu khusyuk. Mereka ini padahal dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ini padahal dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sholatnya khusyuk. Mereka ini kalau udah sholat lupa segalanya. Tapi kita ini kebalikan dari mereka. Kalau kita ini sudah sholat ingat segalanya. Betul Ibu ya? Lupa naruh kunci. Ketika sholat Allahu Akbar. Oh iya. Di atas meja. Lupa naruh HP. Sholat. Ketika sholat ingat, oh iya HP di lemari. Makanya sebagian orang mengatakan, ya Allah ana lupa. Coba ente sholat, insya Allah ingat. Sampai seperti itu. Padahal para sahabat dulu kalau udah sholat lupa segalanya. Bahkan kita ini kalau udah sholat ngelihat di depan kita ada semut. Kita perhatikan semut itu. Ini mau jalan kemana ini, takutnya gigit kita. Dia ke arah sana diikutin. Sehingga imam ruku kita nggak ikut ruku. Karena memperhatikan semut. Kita ini jauh dari mereka. Para sahabat itu sampai seperti itu khusyuknya. Kakinya dipotong tidak terasa. Bahkan kita tahu juga cerita dari Al-Imam Ali Zainal Abidin. Beliau ini ketika sholat rumahnya kebakaran tidak terasa. Karena di mata beliau, di depan beliau itu bukan api dunia. Tapi yang beliau ingat adalah api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat-sangat panas. Termasuk di sini Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri pada waktu itu kedatangan 5 orang. Dan semuanya itu bukan membawa hadiah, bukan. Tapi 5 orang ini masing-masing membawa masalah.
Mereka ini ingin curhat kepada Imam Hasan Al-Basri. Gimana caranya biar masalahnya itu bisa cepat selesai. Akhirnya orang pertama datang curhat. Orang pertama mengatakan kepada Imam Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, saya ini memiliki masalah." "Apa masalahmu?" "Iya, di kampung saya itu sudah lama tidak turun hujan. Saya ingin turun hujan pada waktu secepatnya. Saya ingin turun hujan secepatnya." Kemudian apa jawaban Imam Hasan Al-Basri? Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Kalau gitu kamu harus memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala." Dia pulang. Kemudian datang orang yang kedua. Orang yang kedua mengadukan bahwasanya dia ini seret masalah harta. Hartanya itu seakan-akan menjauh dari dia. Dia itu sulit untuk mendapatkan harta. "Wahai Imam, saya ini ingin jadi orang yang kaya raya. Saya ini ingin menjadi orang yang banyak uang. Bagaimana caranya?" Kemudian Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Kalau gitu engkau harus sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian datang orang yang ketiga. Orang yang ketiga dia mengeluhkan dia ini sudah menikah lama sekali. Kan ada bapak ya, orang itu udah nikah selama 4 tahun, 5 tahun tapi tidak memiliki anak. Termasuk ini. Ini orang yang ketiga ini datang kepada Imam Hasan Al-Basri mengadukan bahwasanya dia ini sudah menikah lama tapi belum memiliki anak. Apa jawaban Imam Hasan Al-Basri? "Kalau begitu engkau harus sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian datang orang yang keempat. Orang yang keempat ini mengadukan, "Wahai Imam, saya ini memiliki kebun. Kebun saya ini selalu kalau saya tanami pasti gagal panen. Di situ pasti biasanya ada ulatnya. Kadang kena air hujan sehingga tidak bisa panen. Gagal panen. Setiap dia ingin berkebun, waktunya panen pasti gagal panen." Dia curhat kepada Imam Hasan Al-Basri. Akhirnya Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Kalau begitu engkau harus sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala." Datang orang yang terakhir, yaitu orang yang kelima. Dia mengadukan kalau di kampungnya itu ada sungai. Cuma sungai aja, nggak ada airnya. Buat apa? Sungainya itu kosong, tidak ada airnya. Dia ingin sungai itu ada airnya. Biar apa? Biar orang-orang itu gampang mungkin untuk mencuci pakaian dan lain-lain. Kemudian apa jawaban Imam Hasan Al-Basri? "Kalau begitu engkau harus sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala." Ini Imam Hasan Al-Basri ini ngomong istighfar untuk 5 orang, di sampingnya muridnya, bingung muridnya. Akhirnya muridnya ini bertanya, "Wahai Imam, engkau tadi didatangi oleh 5 orang. Semuanya membawa masalah. Tapi kenapa engkau itu menyuruh mereka semuanya untuk istighfar? Kok tidak disuruh sholawat? Kok tidak disuruh berzikir? Kok semuanya disuruh untuk beristighfar?" Apa jawaban Imam Hasan Al-Basri? "Apakah engkau tidak pernah membaca ayat? Apakah engkau tidak pernah membaca Al-Quran? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Faqultu astaghfiru rabbakum, faqultu maka saya mengatakan, istaghfiru, minta ampunlah, rabbakum kepada Allah Subhanahu wa taala, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Kalau kita Bapak Ibu sudah sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita istiqomahkan istighfar setiap hari 100 kali atau 70 kali, maka apa? Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan kepada kita air hujan. Di sebagian daerah itu mereka ingin hujan, tapi Allah tidak memberikan sehingga mereka kekeringan. Mereka sulit untuk mendapatkan air.
Tapi kalau kita sering beristighfar, hujan itu akan selalu turun. Dan hujan itu bukan hujan musibah yang akan mendatangkan banjir, tapi hujan yang memberikan kenikmatan kepada penduduk tersebut. Kemudian kalau kita sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita harta yang sangat melimpah. Allah Subhanahu wa taala akan cepat memberikan kita anak, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kebun-kebun. Kita seandainya memiliki pekerjaan petani, dengan kita selalu beristighfar kepada Allah, kita tidak bakalan yang namanya gagal panen. Pasti kita akan selalu panen. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan air di sungai-sungai. Sungai itu tidak bakalan habis dari air, selalu ada airnya. Dan anehnya, air itu tidak bakal banjir kemanapun. Ini keutamaan orang yang sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yuk mari, mumpung masih bulan Sya'ban, belum kita masuk ke bulan Ramadan, yuk mari kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama mengatakan istighfar ini bimanzilatil ghusl. Istighfar ini seperti kita mandi. Kemudian sholawat adalah seperti bimanzilatut tib. Seperti apa? Seperti kita memakai minyak wangi. Kalau kita sudah sering istighfar di bulan Rajab, kemudian kita masuk bulan Sya'ban ini sering membaca sholawat, seakan-akan kita ini sudah mandi, sudah memakai pakaian bagus, sudah memakai minyak wangi, siap untuk menyambut bulan Ramadan. Siap untuk menyambut di situ tarawih setiap hari. Siap untuk puasa 30 hari. Itulah yang harus kita lakukan mumpung masih bulan Sya'ban. Kemudian tadi dikatakan oleh ulama, yang pertama tadi istighfar, dan tidak ada yang lebih utama di bulan ini atau pada zaman ini kecuali membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ada seorang sahabat, dia ini datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inni ukthirus sholata alaika. Ada seorang sahabat. Sahabat ini datang kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, inni ukthirus sholata alaika. Wahai Rasulullah, saya ini ingin memperbanyak sholawat kepadamu. Fakam aja'alu laka min sholati. Maka saya ini harus berapa kali membaca sholawat kepadamu? Sahabat ini bertanya. Sahabat ini ingin membaca sholawat, kemudian minta kepada Rasulullah, berapa jumlahnya? Kemudian Rasulullah mengatakan, masyi'tah, terserah kamu. Akhirnya sahabat ini mengatakan, anis ar-rubu'ah. Kalau gitu wahai Rasulullah, saya ingin seperempat waktu saya itu digunakan untuk membaca sholawat. Kemudian Rasul mengatakan, qala masyi'ta, terserah kamu. Fa in zitta fa huwa khairun laka. Tapi kalau kamu tambah, maka itu lebih baik untuk kamu. Qultu an-nisfa. Maka sahabat tadi mengatakan, kalau begitu tidak seperempat wahai Rasulullah. Saya ingin membaca sholawat separuh. Separuh dari 24 jam itu aku isi untuk sholawat kepadamu. Rasul mengatakan apa? Masyi'ta, terserah kamu. Fa in zitta fa huwa khairun laka. Tapi kalau kamu tambah, itu lebih baik untukmu. Kemudian dia mengatakan as-thulutsain. Kalau begitu wahai Rasulullah, 2/3 lah. Lebih dari separuh. Lebih dari separuh waktuku aku berikan untukmu untuk bersolawat. Tapi apa kemudian jawaban Rasulullah? Masyi'ta, terserah kamu. Fa in zitta fa huwa khairun laka. Tapi kalau kamu tambah, itu lebih baik untukmu. Kemudian dia mengatakan, idzan ya Rasulullah, aj'alu laka sholati kullaha. Maka sahabat ini mengatakan, kalau begitu wahai Rasulullah, mulai sekarang 24 jam aku akan isi waktuku untuk bersolawat kepadamu. Kemudian setelah Rasulullah mendengar 24 jam untuk solawat, apakah Rasul mengatakan masyi'tah? Tidak. Apakah Rasul mengatakan terserah kamu? Tidak.
Rasulullah mengatakan di sini, idzan tukfahammuk wa yughfar laka dzambuk. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idzan, kalau begitu, tukfahammuk, maka semua keinginan kamu, semua apapun yang engkau inginkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yughfar laka dzambuk, dan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya akan mengabulkan semua hajatnya. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya akan mengabulkan semua angan-angannya, tapi Allah Subhanahu wa taala lebih, yaitu Allah akan mengampuni semua dosamu. Ini adalah kabar gembira untuk kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mungkin tidak ada kegiatan, mari kita isi dengan membaca sholawat. Kalau kita tidak ada kegiatan, kita isi dengan istighfar. Jangan kita mendengarkan sesuatu yang tidak penting, karena itu tidak akan kita ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diceritakan ini ada kisah nyata yang terjadi di akhir-akhir ini. Pernah kita ceritakan di sini di awal. Apa itu? Ada satu orang. Satu orang ini kita anggaplah namanya itu Ahmad. Ahmad ini memiliki banyak hutang. Kemudian Ahmad ini sulit untuk membayar hutang, sehingga dia bingung gimana caranya untuk bisa membayar hutang. Akhirnya dia ini ingin menghadiri majelis taklim. Dia hadir di majelis taklim. Pada waktu itu ustadznya mengatakan seperti ini, wahai umat Islam, kalau kalian ini membaca sholawat setiap hari 100 kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan uang dari langit. Nah, ini kan keinginan kita semua Bapak Ibu. Hanya baca sholawat turun uang dari langit. Siapa yang gak mau? Kerja capek dari pagi sampai malam. Baca sholawat aja 100 kali turun uang dari langit. Tapi gak tahu uang asli atau bukan. Tapi seorang hamba yang bernama Ahmad ini percaya. Dia pulang ke rumahnya, bilang sama istrinya, wahai istriku, saya memiliki kabar gembira. Wahai istriku, mari kita amalkan. Apa itu wahai suamiku? Iya, barusan saya ini hadir pengajian, ternyata ustadz itu mengatakan, barang siapa membaca sholawat 100 kali, maka akan turun rezeki dari langit. Loh, masa seperti itu? Iya, mari kita amalkan. Diamalkan. Istrinya membaca sholawat 100 kali. Suaminya juga seperti itu. Dan si Ahmad ini memiliki tetangga. Tetangganya itu orangnya itu super istimewa. Apa istimewanya? Super hasud. Bukan istimewa membantu, bukan. Hasud dia. Anggaplah namanya Asep. Asep ini ketika melihat si Ahmad ini, pasti dia itu ingin mencela. Ahmad, kamu ini banyak hutang. Kamu ini cepetan kerja. Bagaimana kamu bisa membayar hutang kalau enggak mau kerja? Si Ahmad mengatakan, saya tidak perlu kerja. Karena saya ini mendapatkan amalan dari seorang ustadz. Barang siapa membaca sholawat 100 kali setiap hari, maka akan turun uang dari langit. Saya enggak percaya, kata Asep. Mana bisa, semuanya harus usaha. Tapi apa? Setiap hari dia membaca sholawat, akhirnya pada waktu itu ada angin yang sangat besar sekali, sehingga genteng rumah si Ahmad ini lubang. Istrinya malah marah-marah. Wahai suamiku, katanya turun uang dari langit, ini malah genteng yang turun. Untung gak kena kepala kita. Tapi Ahmad tidak pernah putus asa, selalu dia membaca sholawat. Pada waktu itu dia keluar, kemudian dia menemukan di tong sampah itu ada 1 plastik uang. Dia bingung di sini, ini kok bisa tong sampah itu isinya ada uang. Mau dia ambil, tapi kata ustadz itu, uang itu akan turun dari langit, bukan bersumber dari tong sampah. Akhirnya uang itu setelah dia pegang, tidak dia ambil, tapi dimasukkan kembali ke tong sampah. Dia pulang kembali.
Di perjalanan dia ketemu Asep, si tukang hasut. Wahai Ahmad, engkau dari mana? Iya, saya barusan telah datang dari satu tempat dan saya menemukan uang. Si Asep penasaran, mana uangnya, mana? Iya, itu di tong sampah. Oh, kamu jangan bohong ya. Enggak bohong saya, silahkan ambil. Kemudian si Asep ini langsung lari ingin mengambil uang tersebut. Ketika ketemu dengan tong sampah dilihat ternyata plastik itu isinya bukan uang. Padahal tadi ketika Ahmad megang itu uang. Tapi ketika Asep yang megang itu ulat malahan. Ulat yang kecil-kecil menyeramkan. Asep kemudian kurang ajar ini si Ahmad ini bohongin saya. Dia langsung kepikiran-pikiran yang jelek. Oh iya, rumah Ahmad ini kan gentengnya lagi lubang. Saya lempar aja ini plastik ini ke rumah si Ahmad. Akhirnya plastik yang berisi ulat ini dia bawa. Dia bawa ke rumah si Ahmad. Ketika sampai depan rumah si Ahmad dilempar. Rasain inti Ahmad. Si Ahmad sama istrinya lagi khusyuk membaca sholawat. Akhirnya turun satu plastik. Tapi apa? Ahmad melihatnya bukan ulat tapi uang. Ketika dilihat ternyata uang. Dia langsung bilang sama istrinya, ini lihat wahai istriku. Ini adalah rezeki yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kisah nyata. Bisa saja cerita ini terjadi kepada kita. Soalnya apa? Si Ahmad ini yakin dengan membaca sholawat akan mendatangkan rezeki. Kalaupun tidak sedemikian rupa, paling tidak kerjaan kita itu kalau kita isi dengan sholawat akan semakin berkah. Mungkin kita gajiannya setiap bulan itu 3 juta. Dengan kita 1 bulan itu membaca istighfar plus sholawat menjadi 30 juta. Tidak mustahil. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu. Karena hari-hari kita itu diisi dengan selalu memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inti dari ceramah yang kita sampaikan adalah yuk mari. Mumpung sekarang masih bulan Sya'ban. Kita selalu memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita selalu memperbanyak istighfar, memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup kita semakin berkah. Yang dulunya kita selalu susah dijadikan senang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dulunya kita itu selalu sempit, selalu dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga kita itu keluarga yang berkah. Kemudian yang sudah mempunyai istri atau suami selalu sakinah mawaddah warahmah sampai akhir hayat dan ditutup usia kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka minu abduka wa nabiyyuka sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri masta'adaka minu abduka wa nabiyyuka sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah yang menggampangkan kami ya Allah untuk menghadiri majelis ta'lim ini ya Allah, maka gampangkanlah kami untuk melakukan semua ketaatan ya Allah. Ya Allah yang menggampangkan kami untuk menghadiri majelis ta'lim ini ya Allah, maka gampangkanlah kami untuk meninggalkan semua kemungkaran ya Allah. Ya Allah yang menggampangkan kami untuk menghadiri majelis ta'lim ini ya Allah, maka gampangkanlah kami untuk masuk surgamu ya Allah. Ya Allah yang menggampangkan kami ya Allah untuk menghadiri majelis ta'lim ini ya Allah, maka hindarkan kami dari api nerakamu yang sangat panas ya Allah. Ya Allah kami sadar kami ini banyak dosa ya Allah. Kami sadar kami ini banyak lalai kepadamu ya Allah. Kami sadar kami ini kadang sholat tidak khusyuk ya Allah. Kami sadar kami ini sering tidak membaca sholawat ya Allah. Kami sadar kami ini ketika mendengar nama Nabi Muhammad disebut ya Allah, kami jarang untuk mengucapkan sholawat ya Allah. Kami sadar kami ini banyak kekurangan ya Allah. Kami sadar kami ini banyak dosa ya Allah. Tapi kami juga sadar ya Allah bahwasanya Engkau ini Ghafurur Rahim. Engkau ini ya Arhamar Rahimin. Engkau ini maha pengampun ya Allah. Maka detik ini ya Allah, malam hari ini ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah.
Ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah. Keluarkan kami dari masjid ini, semua dosa kami sudah Engkau ampuni ya Allah. Keluarkan kami dari masjid ini, semua dosa kami sudah Engkau ampuni ya Allah. Dan gantilah dosa-dosa tersebut ya Allah dengan pahala yang sangat melimpah ya Allah. Ya Allah, kami memiliki orang tua ya Allah. Kami memiliki ayah ya Allah. Kami memiliki ibu ya Allah. Di antara ayah kami ada yang masih hidup ya Allah. Ayah kami ini setiap hari mencari nafkah untuk kami ya Allah. Mereka itu selalu berat pekerjaan ya Allah, hanya untuk kami anaknya ya Allah. Maka ampunilah dosa ayah kami ya Allah. Ya Allah, di antara kami ada yang masih memiliki ibu ya Allah. Ibu kami masih hidup ya Allah. Ibu kami itu selalu menghabiskan waktunya untuk menyayangi kami ya Allah. Ibu kami itu selalu capek hidupnya ya Allah, maka jangan capekkan dia di akhirat ya Allah. Ampunilah semua dosa ibu kami ya Allah. Ya Allah, di antara kami orang tuanya sudah meninggal ya Allah, maka jadikan kuburannya itu raudhatun min riyadil jannah ya Allah. Masukkan mereka ke dalam surgamu ya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat ya Allah. Panjangkan umur kami ya Allah dalam ketaatan serta sehat wal afiat ya Allah. Panjangkan umur kami ya Allah dalam ketaatan serta sehat wal afiat ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khotimah. Matikan kami dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Ya Allah, matikan kami ketika kami sedang sholat ya Allah. Matikan kami ketika kami sedang berpuasa ya Allah. Matikan kami ketika kami sedang beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, lancarkan lidah kami ya Allah. Ya Allah, basahi lidah kami ya Allah untuk selalu berzikir kepadamu ya Allah. Ya Allah, gampangkanlah kami ini untuk selalu berzikir kepadamu ya Allah. Ya Allah, gampangkan kami untuk selalu membaca sholawat. Gampangkan kami untuk selalu membaca istighfar ya Allah. Ya Allah, tatkala Engkau cabut nyawa kami ya Allah, gampangkanlah lidah kami ya Allah. Gerakkan lidah kami ya Allah untuk selalu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisirril Fatihah. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk saya sendiri yang berbicara, wabil khusus untuk Bapak dan Ibu pada umumnya. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.